Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawala Alana Bilafada, NIM K8419043 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi 2019 Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam video kali ini, saya mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat menggunakan aplikasi SmartApp. Sebelum masuk video, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Deva Pramudia, NIM 21, kemudian ada Farhana Atmayani Utami, NIM 31, kemudian ada Lia Nur Halimah, NIM 51, dan ada Retna Puji Lestari, NIM 69, serta saya sendiri, Hawala Alana Bilafada, NIM 43. Dalam pembuatan aplikasi ini, kelompok 4 mendapatkan materi mengenai penelitian sosial. Oleh karena itu, kami memberi nama aplikasi ini dengan nama SORT. SORT artinya adalah Sociological Research. Kata SORT ini juga tercantum pada logo yang telah kami buat. Untuk selanjutnya, silahkan melihat tutorial dari aplikasi ini. Di dalam halaman pertama dari aplikasi ini terdapat nama aplikasi yaitu SORT. Kemudian di pojok kanan atasnya terdapat logo Pendidikan Tutwuri Handayani. Kami menggunakan logo pendidikan di pojok kanan atas ini di setiap slide. Karena kami menekankan pada konsep aplikasi yaitu berkaitan erat dengan pendidikan. Kemudian di halaman selanjutnya terdapat logo aplikasi. Logo aplikasi ini kami buat dengan sangat sederhana, di mana terdapat nama dari aplikasi ini yaitu SORT, yang kepanjangan dari Sosiologi Riset. Kemudian di belakangnya terdapat background yaitu gambar lampu yang menyala. Ibarat dari lampu yang menyala ini adalah sebuah ide atau pencerahan, di mana siswa nantinya itu dalam sebuah penelitian itu mereka itu mencari ide-ide untuk menyusun sebuah penelitian. Selain itu, output dari penelitian sendiri merupakan ide-ide penemuan baru atau ide penyempurna dari penemuan sebelumnya atau ide penyempurna penemuan sebelumnya. Kemudian di bawah logo terdapat kelas, yaitu kelas 10, menunjukkan bahwa materi pembelajaran penelitian sosial ini terdapat pada kelas 10. Langsung saja, jika kita memencet tombol start atau icon start tersebut, kita langsung ditujukan kepada menu home. Di dalam menu home tersebut terdapat 4 subbab materi atau 4 pembahasan yang berkaitan dengan materi, video pembelajaran, kuis, dan ulangan harian. Jika kita memencet kata materi, maka kita akan ditujukan ke menu materi. Dalam menu materi ini terdapat 9 subbab materi, antara lain pengertian penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, kemudian proses penalaran dalam penelitian, jenis penelitian, fungsi penelitian sosial, manfaat penelitian sosial, rancangan penelitian sosial, mengelola data penelitian, kemudian ada laporan penelitian sosial. Kemudian jika kita menekan salah satu submateri ini, kita akan tertuju pada penjelasan tentang materi tersebut. Misalnya sendiri materi pengertian sosial, kita pencet, kemudian akan tertuju ke penjelasan materi penjelasan pengertian dari penelitian sosial tersebut. Kemudian di bawahnya itu terdapat icon back untuk kembali ke menu yang tadi, yaitu yang ada 9 submateri tadi. Hal tersebut dilakukan di seluruh kalimat atau seluruh komponen submateri yang ada. Karakteristik pun juga begitu. Berikut tutorialnya. Kemudian ada jenis penelitian, di dalamnya terdapat 2 pembahasan juga, yaitu mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jenis itu ada fungsi penelitian.
dalam fungsi ini hanya terdapat satu slide, yaitu satu halaman saja dalam materinya. Ya, seperti itu di tutorial. Kemudian ada selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di dalam manfaat ini terdapat 3 slide atau terdapat 3 bagian. Yang pertama itu di slide pertama itu ada manfaat secara umum. Kemudian di slide selanjutnya ada manfaat secara khusus. Di slide selanjutnya ada manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan pelajar. Dan di setiap slide-nya itu ditambahi icon, yaitu icon next dan back. Tujuannya untuk melanjutkan ke slide selanjutnya dan kembali ke atau back kembali ke slide sebelumnya. Selanjutnya adalah materi mengenai rancangan penelitian sosial. Yang di dalam materi rancangan penelitian sosial ini terdapat 6 pembahasan, yaitu topik dan judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian waktu pelaksanaan penelitian, dan metode penelitian. Dan di setiap subbab materi itu terdapat penjelasannya. Dan selanjutnya beranjak ke mengelola data penelitian. Dalam materi mengelola data penelitian ini terdapat 5 subbab. Yang pertama ada jenis data penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik pengambilan sampel, kemudian mengolah data kuantitatif, dan kemudian ada mengelola data kualitatif. Setelah kita pencet jenis data penelitian ini, kita akan dihadapkan dengan subbab materi lagi, yaitu 3, terbagi lagi. Jadi jenis data penelitian itu terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan jenis datanya, kemudian ada berdasarkan sumber, yang di dalamnya nanti terdapat penjelasannya. Teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data nanti kita akan dihadapkan dengan 4 subbab materi, yaitu pengumpulan data dengan survei, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya terdapat teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini ada 2, yaitu ada teknik pengambilan sampel pada penelitian kuantitatif dan teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif. Selanjutnya mengolah data penelitian. Kemudian kita dapat kembali ke menu sebelumnya, yaitu di menu back. Kemudian setelah kita tadi melihat mengelola data, kemudian kita bisa melihat materi, yaitu laporan penelitian sosial, yang di dalamnya terdapat jenis-jenis laporan penelitian sosial, bentuk penulisan laporan, prinsip laporan, interpretasi data penelitian sosial, manfaat laporan penelitian, teknik penulisan laporan, sistematika laporan penelitian. Dan di setiap subbab materi ini terdapat penjelasan di slide selanjutnya.
akhirnya kita dapat mengakses video pembelajaran. Nah, di dalam video pembelajaran ini terdapat 2 video. Dan 2 video ini kita ambil dari YouTube. Yang video pertama itu berisi tentang materi dari penelitian sosial. Kemudian video kedua itu berisi dokumentasi dari penelitian sosial. Kemudian kita dapat kembali ke menu home, kemudian menuju pembahasan kuis. Di dalam kuis ini terdapat itu di menu halaman pertama kuis ada start untuk memulai kuis. Nah, kita hanya mengambil 5 soal dalam kuis ini karena mengingat materinya sangat banyak. Mengingat keterbatasan slide-nya juga. Dan di dalamnya nanti ada skor dari kita hanya dapat memilih 1 kali. Dan itu nanti skornya akan muncul. Dan di soal kedua pun seperti itu, akan terakumulasi dari skor soal pertama. Kemudian next, kita hanya dapat memilih 1 kali. Kemudian di akhir dari kuis ini kita akan mendapatkan total skor seperti itu tampilannya. Jadi soal total skor ini akumulasi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5. Yang 1 pertanyaan itu skornya 20. Ada itu icon next, itu nanti berguna untuk kembali ke menu utama dalam kuis. Ya, seperti itu menu untuk kembali ke menu utamanya. Jika kita ingin mengulang kuis. Kemudian ada ulangan harian. Di dalam ulangan harian ini kami kelompok 4 menyisipkan link di dalam atau menghiperlink dari gambar kata ujian itu, dan ada yang ada pensil dan checklist itu. Jika kita menekan gambar atau icon itu, kita akan tertuju pada kuis yang telah kita buat. Nah, di dalam kuis ini terdapat sekitar 20 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke menu itulah tutorial aplikasi yang telah kami buat. Saya, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan saat saya menyampaikan presentasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.